Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginput bukti potong BP21, yaitu bukti potong PBH pasal 21 selain gaji dan tunjangan rutin bulanan. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Pertama kita klik Ibu Pot, kemudian kita pilih BP21. Kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara input manual satu-satu ya dulu. Ya, lihat create, ya, kemudian masanya kita pilih misal Maret, ya. Kemudian NBP kita masukkan NIK. Nah, ini banyak yang salah kaprah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun di sini ditulisnya NBP, maka kita tetap memasukkan NIK. Kenapa? Karena memang NBP lama itu kan sudah tidak dipakai lagi, ya. Sekarang per 1 Januari 2025 kan NBP orang pribadi itu adalah NIK, maka kita harus masukkan NIK, ya. Kalau kita memasukkan NBP yang lama, maka otomatis error, ya. Kemudian ID place-nya kita pilih yang ada di sini saja, ya. Ini adalah NITKU, Bapak Ibu sekalian, NITKU pegawai yang bersangkutan, ya. Dalam hal misalkan, eh, oh iya, enggak, kita skip ya. Kemudian statusnya PTKP-nya kita pilih K3, begitu. Kemudian fasilitasnya, ya. Ini ada 3 pilihan juga, ada tanpa fasilitas, ada DTP, ada fasilitas lainnya. Kita pilih tanpa fasilitas saja. Kemudian eh, ada beberapa pilihan Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk BP21, contoh misalkan untuk eh, pegawai tidak tetap atau upah, ya. Nah, di sini kata kuncinya upah, ya. Di sini upah pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, harian dan seterusnya, ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita membuat bukti potong honorarium PNS yang final, ya, bagaimana? Kata kuncinya adalah honor, ya, begini. Kemudian kita pilih itu termasuk golongan satu atau golongan dua. Kalau golongan satu dan dua itu berarti pajaknya nol, ya. Kemudian golongan tiga 5%, golongan empat 15%. Bagaimana kalau misalkan kita mau membuat bukti potong untuk eh, peserta kegiatan, maka kita pilih kegiatan, gitu ya. Imbalan kepada peserta kegiatan lainnya. Nah, gitu. Kita pilih itu. Kalau misalkan peserta lomba dapat hadiah, begitu ya, dapat hadiah lomba, maka kita pilih imbalan kepada peserta perlombaan. Ya, kalau misalkan eh, kita menggunakan jasa orang pribadi, kita menggunakan jasa, kebetulan rekanan kita adalah orang pribadi, maka secara ketentuan itu harus dipotong, ya, PBH pasal 21, bukan 23. Ketika jasa itu dilakukan oleh rekanan yang bentuknya WP badan, entah itu CV, PT, koperasi, yayasan, maka baru dipotong dengan unifikasi yaitu PPh pasal 23. Ini harap diperhatikan, ya. Kalau misalkan kita memakai jasa orang pribadi, maka kita pilih kita kata kuncinya, ya, kita masukkan jasa, begitu. Maka kita pilih imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang. Nah, maka kita pilih ini, maka otomatis DPP-nya adalah 50%. Kenapa? Karena tarifnya kan 5% kali 50% kali bruto. Kita contoh masukkan brutonya itu 5 juta. Seperti ini, maka keluarlah seperti ini, ya. Kemudian eh, contoh misalkan saya untuk kali ini saya akan memakai contoh honorarium kepada PNS, ya. Maka tadi kata kuncinya adalah honor. Kemudian saya misalkan golongannya adalah tiga, ya, kita pilih golongan tiga. Maka final, ya, 5%. Kemudian kita masukkan misalkan honorariumnya 2 juta. Seperti ini. Maka pajaknya 5% dan 100.000, ya. Kemudian eh, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk kode teks objeknya itu 21402 ini adalah kode jenis pajak yang lama, ya. Ketika bukti potong ini di-generate menjadi kode billing, maka nanti kode jenis pajaknya menjadi 21100, sama seperti kode jenis pajak bulanan, ya, yang non final. Itu salah satu perubahan KJS.
di Cortex ya. Kemudian jenis dokumen kita pilih saja bukti pembayaran, misal begitu, nomor kwitansinya berapa gitu ya kita isi. Kemudian tanggal bukotnya kita pilih 4 Maret. Kemudian ini kita pilih NIKU pemotong pajak ya. Kalau misalkan untuk sekolah atau subunit maka harus memilih nama sekolahnya. Di sini harus muncul nama sekolah misalkan SMPN 1 Batu, SDN 1 Beji. Kita pilih di sini ya. Kita langsung submit saja. Submit. Kita pilih klik ini ya, kemudian kita klik terbitkan. Kemudian ini harus memasukkan passphrase ya, kan? Selesai. Ini untuk BP 21 atas honor PNS. Kita eh, klik refresh terus ya, karena ini di sini statusnya masih signing in progress, artinya bupotnya masih belum jadi. Kalau misalkan belum jadi, kita klik refresh di tanda panah ini, Bapak Ibu sekalian, sampai nanti dia bergeser ke telah terbit. Ya, kalau bukti fotonya sudah terbit, maka muncul menu download seperti ini. Kita klik download ya, otomatis muncul bukti potong PPh pasal 21 seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, maka secara sistem dia akan muncul juga di korteksnya pegawai yang kita potong. Ya, misalkan saya yang dimasukkan di bukti potong ini, maka ketika bukti potong ini sudah selesai, sudah jadi seperti ini, maka otomatis ini akan muncul di korteks saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tata cara membuat BP21 secara manual. Pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita ingin impor dari XML? Nah, kita coba praktekkan. Ini di XML kita coba cek ya. Kita pilih XML yang BP21 ya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Oke. Kurang lebih sama struktur datanya ya. Di sini ada NPWP memotong, kemudian di sebelahnya kita harus memasukkan NPWP pemotong ya, pemotong. Kita masukkan dulu NPWP KPP Batu ya, yang 16 digit. Seperti ini. Kemudian eh, masa pajak apa? Misalkan saya buat Januari saja ya, 2025. Kemudian NPWP pegawainya. Jangan lupa ini masukkan NIK ya, bukan NPWP yang lama ya, tetapi NIK. Kemudian ID TKU penerima penghasilan, berarti ini ID TKU-nya pegawai yang kita potong. Ya, misalkan ini ya, ini kan ada NIK ya, kita copy saja, kita masukkan di sini. Kemudian kita tambahi angka 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caranya begitu. Kemudian status pernikahannya, misalkan tadi K3. Kemudian fasilitasnya kita pilih NA atau tanpa fasilitas. Kemudian kode objek pajaknya ini kan ada banyak sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita membedakan satu dengan yang lain? Kita lihat di sheet ref ya. Sheet ref ini ada banyak sekali. Ini artinya apa ya, kode ini artinya apa dan seterusnya. Kalau misalkan saya ingin membuat bukti potong final atas honorarium PNS. Nah, kita coba lihat di sini. Ini 21402. Kalau misalkan saya input untuk golongan 3 atau golongan 4 ya di sini. Kalau saya input yang PNS golongan 3 maka kodenya adalah 4121400202. Kita copy saja ya, kita paste di sini ya. Kemudian penghasilannya misalkan honorariumnya itu 2 juta. Ini ada DIM. DIM ini artinya apa? DIM ini artinya coba lihat di referensi ya. Kita lihat di kolom DIM. Arti DIM ini adalah sebenarnya DPP-nya nanti dikalikan 100% atau 50%. Untuk imbalan atau penghasilan yang pada umumnya maka dikalikan 100% ya, atau DIM-nya diisi 100.
Tetapi ada beberapa penghasilan tertentu yang dia harus dikalikan 50% dulu. Contoh jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Maka secara ketentuan pajaknya dikenakan pajak 2 PP pasal 21 sebesar 5% atau tarif pasal 17 kali 50% dulu baru kali bruto. Nah, ini begitu juga dengan misalkan jasa tenaga ahli, pengacara, notaris, dokter. Itu secara ketentuan sebelum dikalikan tarif pasal 17 itu dikalikan dulu 50%. Maka dimnya kita isi 50. Ya, seperti ini. Tetapi kalau kasus saya tadi, itu honorer untuk PNS ya, untuk golongan 3 itu dimnya 100, maka kita isi juga 100 di sini. Ya, 100. Untuk tarifnya tidak usah diisi karena dia otomatis. Kemudian jenis dokumen referensi, ini announcement ini artinya apa? Announcement kita lihat di referensi lagi, ya. Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini announcement. Announcement artinya pengumuman. Sementara saya ingin memakai nomor kwitansi. Nomor kwitansi berarti bukti pembayaran ya. Ini namanya payment proof. Ya, maka kita cari payment proof atau kita copy saja ya payment proofnya di sini. Kita copy. Nah, begini. Kemudian nomor kwitansinya misalkan biarkan saja ABC 123 ya. Kemudian tanggal dokumennya 13 Januari biarkan saja. ID TKU pemotong ini jangan salah ya. Harus diisi dari NBP pemotong seperti ini. Jangan lupa belakangnya ditambahi angka 0 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal pemotongan biarkan saja 1 Januari 2000 eh, atau 31 Januari gitu saja. Karena tanggal dokumennya 13 Januari. Kita pilih 31 Januari. Kemudian ini biarkan saja ya. Dalam hal misalkan yang diinput bukti potongnya ada banyak, maka yang bagian kanan ini harus di copy paste ya, ditarik ke bawah seperti itu ya. Seperti ini ya. Ini error karena di sebelah kirinya tidak ada data. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kasus ini saya hanya isi satu bukti potong saja ya. Kemudian kita klik save. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat file Excel ini menjadi XML. Caranya bagaimana? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Di file, kemudian save as, kita pilih download ya, jangan gitu. Kemudian save as type-nya kita pilih XML data. Kita rename, misalkan BP 21 Jan 25 ya. Klik save, continue ya. Selesai, tugas kita selanjutnya adalah mengimpor file XML tadi ke aplikasi Cortex ya. Kita coba di ibupot PP21 ya, kita buka lagi. Seperti ini, kemudian kita impor data, browse. Kemudian ini BP21 Januari. Nah, ini sudah valid ya, ibupotnya sudah valid, kemudian errornya tidak ada ya. Kalau misalkan ada error di sini, maka kita harus buka lagi file Excel-nya, kita betulkan, kita impor lagi menjadi save as menjadi XML dan seterusnya sampai tidak ada error lagi ya. Kemudian kita klik submit. Selesai. Kemudian kita klik ini terbitkan ya. Kita masukkan passphrase. Selesai. Seperti ini cara mengimpor XML BP21 semoga dipahami. Terima kasih.